Shalom semuanya, senang sekali kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube ini. Dan saya sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk sama-sama mendengarkan sebuah renungan singkat. Nah sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami, serta berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Dan kini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, agar kami dapat mengerti Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Agar firman yang akan kami dengar ini Tuhan Yesus, bukan hanya kami menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu selama kami hidup, agar apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, hari ini atau saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, renungan ini akan dibagi dua ya, jadi hari ini dan hari Kamis yang akan datang. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ada kata mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya, berarti kita bukan hanya menjadikan Dia sebagai Juru Selamat yang memberikan kita keselamatan saudara, tetapi juga kita memperoleh buah keselamatan itu sendiri. Di mana kita yang tadinya manusia yang penuh dosa, manusia lama kita yang hidup dalam kegelapan, akhirnya kita memperoleh buah keselamatan itu, di mana Tuhan Yesus adalah terang yang ajaib. Dan ketika kita dipindahkan dari manusia yang hidup dalam kegelapan, hidup menjadi manusia baru yang hidup dalam terangnya Tuhan. Nah saudara, kita melihat sama-sama saudara bahwa ternyata dalam proses pemindahan tersebut ada banyak hal yang harus kita jalani, yaitu proses pengikisan dari karakter-karakter lama kita atau dari manusia lama kita dikikis, kita dibersihkan sama seperti pohon saudara. Kita ingat sama-sama bahwa dia adalah pokok anggur dan kita seperti ranting saudara. Dan ketika dilihat bahwa ada hal-hal yang mengotori atau kita mulai dibersihkan, kita mulai dikikis. Kalau misalnya seperti pohon ada hama mulai disemprot gitu ya. Jadi kita mulai dijauhkan dengan hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Nah, ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, tentunya kita menjadikan Dia sebagai teladan kita. Ya, kita benar-benar menjadikan Dia contoh hidup, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, baik pikiran, perasaan kita, semuanya itu berdasarkan apa yang telah Kristus kerjakan selama Dia di dunia ini. Dan pasti saudara, kehidupan kita mungkin yang tadinya manusia lama kita hidup nyaman saudara, kita tidak tahu gitu bahwa ternyata di dalam gelap apa yang kita lakukan itu tidak terlihat. Ya kan, kita tidak tahu bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini itu adalah dosa atau perbuatan yang salah. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam terangnya Tuhan itu mulailah terlihat. Nah, yang namanya proses itu rasanya mungkin sakit saudara. Ketika kita dibersihkan itu pasti sakit. Mungkin saudaraku ketika ada dalam proses hidup, kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin akan dibenci dari komunitas lama kita ya, yang mungkin sama-sama melakukan perbuatan salah, tapi kita merasa nyaman di dalamnya. Mungkin kita akan kehilangan orang-orang yang tadinya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tidak apa-apa saudara, engkau mungkin sendiri saat ini. Engkau mungkin jadinya tidak punya teman. Tapi percayalah, engkau tidak sendirian karena ada Tuhan yang akan beserta dengan engkau jadi sahabatmu. Nah saudara, mungkin juga engkau akan merasa sedih karena kehilangan barang-barang yang engkau kasihi atau hal-hal yang engkau sukai selama ini saudara. Nah kenyamanan itulah yang pasti akan hilang dalam kehidupanmu. Engkau tidak
kita tidak boleh mengikat diri kita dengan hal-hal tersebut. Karena yang paling penting ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau mulai mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Engkau mulai akan melekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena engkau tahu bahwa Dia bukan hanya juru selamat bagimu, Dia adalah segalanya dalam kehidupanmu. Itu yang paling penting, saudara. Dan mungkin ketika dalam proses itu rasanya pasti sakit. Rasanya tidak enak, Bu, saya nggak kuat. Mungkin saudara akan berkata, Tuhan, aku nggak mampu. Bagaimana caranya Tuhan? Rasanya aku hampir mau menyerah. Percayalah saudara, selama engkau mengenal Tuhan dengan benar dan engkau mau berjalan bersama dengan tuntunan dari Tuhan, tuntunan dari pimpinan dari Roh Tuhan yang ada dalam dirimu, maka engkau akan melihat setiap hari kekuatan pasti Tuhan berikan bagimu, asalkan engkau tetap berjalan bersama dengan Dia. Jadi saudaraku, untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar tentunya engkau harus melalui berbagai macam proses. Di mana dalam setiap proses kehidupanmu itu, Tuhan akan menunjukkan karya tangannya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupanmu. Saudara lihat seorang Paulus, dari seorang rasul yang mau menghabisi orang-orang yang berada di jalannya Tuhan, menjadi seorang rasul yang luar biasa, yang memberitakan Injil, yang berkobar-kobar dalam memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenarannya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga memproses hidup seorang Paulus sehingga dia katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Saudara, kita lihat sama-sama bahwa ternyata pengenalan akan Tuhan membuat seorang Paulus akhirnya mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kita mau sungguh-sungguh mengalami proses? Sesakit apapun itu, percayalah, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, tetaplah semangat untuk mengalami perubahan di hati dan dalam kehidupan kita semua. Belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena ternyata ada orang-orang yang mengenal Tuhan dengan cara yang salah. Karena mereka kurang mengerti tentang Tuhan, kurang memiliki pemahaman-pemahaman tentang Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara, di luar sana mungkin banyak ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kembali kepada apa kata Alkitab. Segala sesuatu jika engkau ingin mengenal Tuhan dengan benar, engkau harus kembali kepada apa kata Alkitab. Dan mulai berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari. Demikianlah renungan singkat pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman renungan singkat yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan kamu mampukan kami semua Bapa untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Engkau yang melihat Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Agar kami semua dapat mengenal Tuhan dengan benar. Menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Menjadikan Tuhan satu-satunya teladan dalam kehidupan kami. Agar semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.